Mas dan Mbaknya sendiri nih, hari ini kan kabarnya pindahan nih dari tempat baru. Nah, ini gimana Mbak melihat suasana rumah baru yang akan ditempati berdua sama istri, gimana Mas Aris? Ya sebenarnya sih aku sih emang udah biasa hidup sederhana ya. Jadi apa yang sekarang aku jalan ini ya udah happy happy aja sih. Cuman emang aku kesian anak dan istri gitu kan. Takutnya mereka sedih atau apa gitu. Sebenarnya sih aku udah pernah bilang sama dia, apapun yang terjadi di saat pandemi seperti ini kita jalanin aja gitu kan. Toh Allah juga gak bakal tidur ya kan. Selagi kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan gitu. Buktinya aja alhamdulillah kemarin saya buat makanan, buat apa ya kan, banyak gitu yang pesen kan. Berarti di situ adalah suatu bukti kalau selagi kita mau berusaha pasti ada jalan gitu. Jadi untuk rumah yang sekarang ini udahlah kita bismillah aja, yang penting kita bisa tidur, kita bisa masak buat jualan, untuk menyambung hidup ya kan. Karena pengeluaran juga tiap hari, belum token, belum apa segala macam kan. Listrik pakai AC juga soalnya. Jadi ya udahlah, bismillah aja. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, memang apa ide dari Mas sendiri kah atau dari sang istri yang ingin coba catering ya, beranjak ke dunia kuliner? Oke. Kalau catering sih sebenarnya makanan-makanan itu udah lama ya. Istri udah lama buka semenjak saya waktu di pesantren juga. Istri udah sering bawa-bawa makanan dan apa? Alhamdulillahnya pada ada yang Dan jualan juga waktu itu ya. Berjualan cuman enggak apa namanya? Enggak all out gitu. Jadi kalau bisa sekarang kita harus all out gitu kan. difokusin. Udah bener kita harus jor-joran biar ini. Udah ada GoFood-nya juga sih. Udah ada GoFood-nya juga. Iya, jadi waktu suami aku di dalam sana pesantren kan, memang aku menyambung hidup selama dia ada di dalam itu. Apa sih yang harus aku bisa lakukan untuk aku bisa bertahan? Dan alhamdulillah aku bisa masak. Ya aku harus kembangkan usaha aku pelan-pelan gitu kan. Bawa makanan dulu awalnya yang di rutan buat pada cobain makanan aku dengan aku kasih free gitu. Dan alhamdulillah orang-orang di sana pada suka gitu. Jadi setiap aku besuk pasti aku bawa, aku jualin dagangan-dagangan makanan-makanan aku itu gitu. Awalnya di situ, dan di situ pas keluar ditambah pandemi ini gitu kan. Jadi kenapa nggak kita fokuskan aja gitu, buka usaha di luar, mudah-mudahan ada jalan selagi kita mau berusaha gitu. Mas Aris sendiri yang kemarin sempat berapa bulan sih? 15 bulan. 15 bulan. Nah, 15 bulan gimana nih Mas, menjadi pelajaran tersendiri kah atau kita? Iya, jadi benar-benar berasa banget ya waktu di pesantren. Waduh, berasa banget. Mudah-mudahan jangan sampai masuk lagi lah ya, Amin, jangan sampai. karena emang sebenarnya banyak yang bilang di luar-luaran katanya Aris pecandu, Aris apalah jual-jual gitu. Sebenarnya nggak begitu ya. Jadi pada saat kejadian itu emang asli, demi Allah itu asli aku dijebak gitu. Dijebak, aku datang ke apartemen itu emang untuk kerjaan sih. Jadi untuk mengambil uang DP main di Bali ya kalau nggak salah, uang DP main di Bali. Ternyata di situ nggak tahu dah tuh kejadian apa. Tapi kita udah dapat klarifikasi dari suaminya. Jadi yang jebak ini kan istrinya. Nah, suaminya itu menghubungi Aris lewat via DM dan dia meminta maaf yang sebesar-besarnya dengan apa yang istrinya lakukan. Iya. untuk Aris, dan kita juga karena dia juga dibohongin. Iya, dan ternyata dia juga dibohongi oleh yang jebak suami saya itu. Dan dia sampai minta maaf. Bukti-buktinya semua kita sih ada. Dan dia karma yang ngejebak saya ini, dia ketangkap lagi di bandara Filipina. Gitu. Jadi ya karma itu berlaku, alhamdulillah. Kita percaya, kita semua serahkan sama Allah. Alhamdulillah Allah ganti semuanya dengan yang setimpal. Membuka lembaran baru, kehidupan baru bisa dikatakan ya, bersama sang istri dengan rumah baru ini gimana? Ya apa ya? Sebenarnya berat sih ya sebenarnya gitu. Cuman masalahnya sih dunia apa? Saya biasa kan penghasilan tuh dari musik gitu kan. Jadi begitu pandemi ini udah nggak ada penghasilan, udah nggak ada apa gitu. Udah bener-bener parah lah, semua udah banda-banda, udah sebagian udah pada kejual, udah pada mobil juga udah dijual, motor juga ada gitu kan. Jadi sedih banget sebenarnya, berat, cuman
udahlah muka tembok aja lah, terserah orang mau bilang apa ya kan. Ya penting kan kita nggak melakukan Kejahatan. sesuatu kejahatan gitu, nggak. Berarti memang sudah kayak sempet jual-jual barang-barang juga mas? Udah. Jual barang juga, mobil motor jual. sampai dijual, Kemarin dijual, motor juga dijual. di take over ke orang. Ya alhamdulillah kita dapat gantinya. Enggak, ya. bukan take over. Enggak, yang Jadi emang motor. udah lunas kemarin kan. Akhirnya kita jual lagi gitu. Nah, dari Mbak sendiri nih, gimana nih melihat apa ya sosok Mas Aris sebagai suami dan yang memperjuangkan, bisa dikatakan jatuh bangunnya Mas Aris Iya. seperti apa sih Mbak? Ya, aku sih alhamdulillah ya, dia masih bisa untuk menjalankan dengan seperti sekarang ini. Dia sabarnya luar biasa gitu ya. Dia nggak peduli apapun yang orang omongin tentang dia gitu ya. Aku sih jujur, aku sebagai istri, aku bangga sama suami aku gitu. Walaupun di luaran orang mau bilang apa tentang suami aku, tetap realitanya yang aku jalanin, yang aku hadapi, nyatanya suami aku tuh nggak seperti yang orang-orang sampaikan gitu. Biarlah orang menilai tentang apa, kan hanya Allah yang tahu. Bangganya aku sama suami aku tuh sekarang super lah, karena dengan kondisi dia baru keluar dari pesantren, sekarang kehidupan yang dialami, pandemi juga, ekonomi juga kita lagi goyang gitu kan. Maksudnya kita tetap sabar, ikhlas aja jalaninya. Dan dia penguat aku, apapun dia bilang jangan pernah takut, karena kita sudah biasa. Dari awalnya pun kita bukan kehidupannya mewah, awalnya pun kita dari bawah gitu. Bahkan sekarang kita ada di titik yang paling nol pun, insya Allah aku masih siap gitu. Karena aku percaya Allah itu nggak tidur, selagi kita terus berikhtiar, insya Allah ada jalan. Berarti malah Mas Aris sendiri nih yang apa ya, memperkuatkan Iya. Mbak, bukan yang Mbak yang memperkuatkan Mas Aris yang posisinya mungkin lebih. Iya. Emang Iya. sosok seperti itu kan Mas Aris mah? Iya. Biasanya. Iya, dalam penjara ya, dalam penjara aja dia selalu nguatin aku. Kadang nggak munafik ya, aku kadang suka lemah karena mungkin aku perempuan gitu. Dia di dalam, udah kamu tenang, kamu gimana, kamu ini, ya kamu gak usah mikirin aku gitu. Aku di luar, kamu yang di dalam, kamu yang harus fokus untuk diri kamu. Tapi dia selalu nguatin aku, karena dia tahu juga kan mungkin aku lemah orangnya. Jadi dia pikir, kamu harus begini ya, jangan down, jangan ini, kamu harus lihat orang yang lain yang hukumannya lebih tinggi dari aku gitu. Jadi dia nguatin aku banget gitu. Makanya sekarang pun dia bilang, maafin aku ya dengan keadaan seperti ini, kamu harus tinggal di tempat ini gitu. Aku bilang gak masalah kok. Aku bilang yang penting kita masih bisa tidur dengan tenang. Aku nggak peduli bagaimana dalam kondisi rumahnya gitu ya. Di sini aja aku sangat bersyukur aku masih bisa bersama-sama dia gitu. Alhamdulillah. Dia nguatin aku banget. Ya udah yang lalu udahlah ya kan. Tapi melihat sosok istri sendiri gimana? Ngelihat sosok aku, kamu Dia gimana? ini apa ya, manjanya itu loh. Kadang-kadang keras kepala gitu, tapi ya apa sih, kadang-kadang kalau lagi kesel sama dia tuh kesel banget gitu, cuman cepet luluhnya gitu kan. Kasihan gitu, karena dia juga punya suka sakit juga kepalanya gitu kan. Suka sakit kepalanya, jadi kalau dia udah banyak pikiran, dia udah capek, kepalanya sering sakit gitu. Jadi selama ini memang kalau dia lagi sakit, aku yang rawat gitu. Sampai kakinya kalau ini kadang-kadang saya cuci, Iya. saya rendemin kakinya. Dia kan pengen rendam pakai air hangat nih, saya masakin ya kan, terus saya taruh ke wadah, udah angkat kakinya, ya, taruh, saya bacain ya, ini doa lah, mudah-mudahan alhamdulillah. Gitu. Dari Mas Aris sendiri nih, ingin kan dikenal sebagai apa ya, sosok nyanyi sendiri nih, apakah ingin tetap masih mencoba atau beralih di dunia musik sendiri kah Mas, atau fokus terus ke Ya kalau untuk mencoba sih sebenarnya pengen terus mencoba, cuman memang kalau dilihat di tahun ini, dilihat situasi dan di tahun ini kayaknya udah banyak persaingan gitu ya. Persaingan udah makin ketat gitu kan, udah makin bagus-bagus juga gitu kan. Tapi aku percaya sih dengan kemampuan aku percaya insya Allah lah ya kan. Di luar sana juga masih banyak teman-teman dan masih banyak insya Allah
masyarakat yang memang tidak melupakan saya gitu kan, tidak melupakan. Istilahnya ya udah kita tunjukin aja dulu kebaikan kita, tunjukin aja dulu karya-karya kita. Biar nanti masyarakat yang menilai, biar nanti Allah juga yang akan menentukan gimana. Kita manusia bisa juga berencana kan, cuma kan nanti Allah yang menentukan. Jadi kita udah, saya bismillah aja, tetap semangat di musik, ya kan. Kalaupun belum ada jalan berarti itu belum ada rezeki gitu kan. Belum rezekinya gitu. Jadi ya udah tetap semangat aja, tapi untuk saat ini kita lagi fokus ke usaha catering dulu gitu kan. Kalau lagi nggak ada kesibukan di catering, paling buat cover aja sih, buat cover lagu-lagu kita cover, taruh di YouTube. Gitu. Ya sedikit mengobati rasa rindu teman-teman sahabat Arismania sih yang ada di luar sana gitu kan. Berarti intinya tetap ingin berkarya juga Mas, walaupun dengan kondisi yang sekarang. Iya, walaupun dengan kondisi sekarang itu tetap berkarya, meskipun persaingan juga udah berat juga kan, banyak juga kan yang subscribe-nya udah sampai jutaan atau berapa, sedangkan saya baru 1000 aja belum ya kan. Tapi insya Allah lah ya kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Bismillah aja udah. Harapan ke depan sendiri bersama sang istri dengan suasana baru, ya harapannya mudah-mudahan di sini rezeki saya lancar, sehat, diberikan kesehatan, dan dilihat harga juga sesuai budget. Ya kan, nyesuaiin juga karena keadaan gitu. Mudah-mudahan di rumah ini juga aku bisa lebih produktif itu aja. Ya kan, dan sama warga-warga juga bisa lebih bersosialisasi lagi.